Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian. Dan puji Tuhan, hari ini kita berjumpa dalam ibadah Minggu Kebaktian Kebangunan Rohani. Saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan kebangunan rohani. Kalau dibilang kebangunan rohani, itu berarti ada indikasi banyak yang rohaninya tertidur, perlu dibangunin. Mungkin ada yang berpikir, kebangunan rohani itu untuk mereka yang belum bertobat. Kami sudah bertobat. Ada benarnya. Tapi namanya kebangunan rohani, kita harus terus menerus dibangunkan. Sejak kita pertama kali membuat keputusan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Entah sudah berapa puluh tahun. Api awal cinta pertama itu masih membarakah sampai hari ini? Saya tidak yakin. Banyak yang kemudian sudah mulai mau padam, belum padam. Itu sebabnya ada teks dalam Wahyu yang berkata supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu berarti indikasinya ada banyak yang sudah tertidur dan terlena oleh karena rutinitas. Sehingga perlu dibangunkan, perlu disadarkan. Dan bulan ini, minggu terakhir ini, saya diberi tema yang menarik. Pengampunan. Bapak Ibu boleh menjawab pertanyaan saya. Apakah ada di antara jemaat pagi ini sedang membenci seseorang? Ada? Adapun tidak ada yang mau ngaku. Saya ulangi. Adakah saudara sedang membenci seseorang? Pertanyaan yang kedua, sadarkah saudara bahwa saudara sedang dibenci oleh seseorang? Tidak sadar, Pak. Yang berikut, yang ketiga, saya harus beritahu kepada kita semua tidak ada satupun yang tidak pernah membuat kesalahan. Ada yang sempurna, tidak pernah buat salah? Boleh angkat tangan, lalu angkat kaki. Karena kemungkinan saudara buat dosa lagi tuh, buat salah lagi tuh, karena tidak mengakuinya. Nah saudara, kondisi ini membuat kita memerlukan pengampunan. Karena kita sangat mungkin menyakiti orang lain tanpa kita sadar. Apalagi orang seperti saya dengan temperamen sanguin. Orang sanguin itu ceria, kemana dia pokoknya rame sekali. Tapi dia tidak sadar berapa orang sudah jatuh, korban sudah berjatuhan. Khususnya orang melankolis itu kasihan. Yang sanguin rame, melankolis kebawa pikiran, semua dipikir serius, akhirnya stres sendiri. Yang ini bersuka cita, yang satu berduka cita. Yang bersuka cita ini baru sadar kalau perkataannya sudah menyakiti orang lain. Setelah melihat respons orang berubah, baru dia sadar, saya ngomong apa tadi? Nah itu ciri khas Petrus. Bicara dulu baru mikir. Itu orang sanguin. Maka orang seperti saya kemungkinan membuat banyak korban, tapi saya tidak sadar. Nanti satu waktu reaksi orang itu berubah, baru saya sadar. Aduh, saya kayaknya buat salah ini. Tapi ada tipikal orang ditanya, sorry kawan, apakah ada kata-kata saya yang salah? Oh, enggak apa-apa. Ada tipikal orang, dia tidak mau melanjutkan itu menjadi konflik yang lebih besar. Dan dia berpura-pura tidak ada masalah. Tapi hubungan makin dingin. Saya yakin itu tidak ada di sini. Yang tidak percaya bilang amin. Kan selalu yang percaya amin. Yang tidak percaya bilang amin. Artinya kemungkinan ada. Saudara-saudara, maka bicara pengampunan, saya mau mengajak kita berpikir di belakang kata itu ada persoalan dalam relasi. Dan yang membuat kita bisa duduk bersama, kita berkelahi dengan tukang parkir. Menangnya di dalam, kalah di luar situ. Seandainya Tuhan menerapkan standarnya, kita nggak ada di sini. Sorry. Kalau standar dia itu harus diikuti, tidak ada satu orang pun. Waktu saya berkata seperti itu,
Bapak itu nimpali, Pak, itu tidak berarti saya harus begini terus kan? Tidak berarti kalau Tuhan itu mengerti dan dia mengasihi walaupun kita brengsek seperti itu. Walaupun di mulut saja kita memuji dan hidup kita tidak mengikuti pujian kita. Dia mengampuni kita, dia masih mau menerima kita. Itu tidak berarti kan saya harus begini terus kan? Saya bilang 100. Apa yang Bapak katakan itu betul. Berarti kita harus bertobat. Berarti kita harus bangun. Kita harus buka mata kita untuk melihat ada di mana kita. Dan biasanya orang bersembunyi di belakang kata, kan juga masih proses. Sering dengar itu? Tapi saya harus beritahu Bapak Ibu pagi ini, proses itu tidak bisa disebut proses tanpa diikuti dengan kata berikut. Progress. Yang namanya proses harus progres. Kalau 2022 kita masih kurang sabar, sedikit-sedikit tersinggung, 2023 kita harusnya sudah jadi lebih sabar. Itu orang betul-betul proses. Dan dia mengalami progres. 2022 sulit mengampuni orang. Bahkan sampai 2023 masih ada dendam, masih ada benci yang belum diselesaikan. Kan saya kan masih proses Pak, proses terus. Ini menyimpan penyakit. Sudah 1 tahun prosesnya nggak selesai-selesai. Ini lukanya sudah bernanah ini. Ini tinggal tunggu waktu meledak, meletus. Dan baunya itu tidak enak. Tapi itu yang sering kali terjadi. Maka itu saudara-saudara, ketika berbicara teks ini, ada yang menarik di sini. Di dalam teks kita ayat 21 dikatakan kemudian datanglah Petrus. Saudara-saudara, kata kemudian ini penting. Kan tidak mungkin tadi saya naik ke mimbar lalu saya mulai khotbah dan saya langsung mulai. Kemudian. Gila kali. Artinya ada sesuatu di belakang. Nah, saudara, kata kemudian di sini menunjuk kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bicara tentang disiplin gereja. Bagaimana gereja harus mendisiplinkan mereka yang tidak disiplin. Memang ada pro kontra, ada gereja-gereja yang tidak menerapkan ini secara tegas. Katanya di gerejanya ada disiplin gereja, tapi jemaat tidak pernah didisiplinkan. Kenapa? Wah, kalau didisiplinkan dia pindah gereja. Makanya banyak gereja jadinya kompromi dengan alasan belas kasihan. Belas kasihan harus tegas. Kasih juga harus adil. Kalau adil berarti harus ada hukuman, harus ada disiplin. Kenapa harus takut? Tapi itu faktanya. Ayat sebelumnya Yesus bilang kalau ada yang buat salah, 4 mata selesaikan. Kalau dia pakai kacamata, ya mungkin jadinya 6 mata. 2 kacamata, 8 mata. Harus diselesaikan. Kalau tidak bisa, bawa ya 1 orang lagi menjadi saksi. Kalau tidak selesai pun, bawa 1 jemaat. Ini bicara mekanisme penyelesaian kalau terjadi sesuatu dalam relasi satu dengan yang lain. Tapi apa yang terjadi dengan gereja zaman now? Kalau ada clash, apa yang kita buat? Kalau ada konflik satu dengan yang lain, apa yang kita buat? Sudahlah, mereka sudah besar. Mereka mengerti. Dan waktu kita nyanyi, aduh bagus sekali. Kau saudaraku, kau saudara, tapi satu sudah beda ini. Kau saudaraku. Tunjuk teman di belakang. Kau, tapi angkat kepalanya sedikit. Sebenarnya itu yang betul. Tapi ya, kita semua pemain sinetron. Maka ada yang berkata, sorry Pak, di gereja itu terlalu banyak drama. Oh, kamu baru tahu? Kita semua artis dan kemungkinan kamu sutradaranya. Karena kamu yang menilai mereka sedang main drama, berarti kamu sutradaranya. Dia bilang, oh aku enggak Pak, oh, berarti kamu sama artis kita. Kita harus bertobat. Tapi bukankah demikian? Coba Bapak Ibu, ada rahasia. Setiap kita ada rahasia. Dan rahasia itu mungkin kita hanya bukakan kepada orang yang kita percaya. Tapi setelah itu masih juga ada rahasia yang orang itu tidak boleh tahu.
Ada rahasia yang kita tidak mau bukakan bahkan kepada istri atau suami kita. Dan lebih parah lagi, ada rahasia yang hanya kita sendiri yang tahu dan orang lain tidak boleh tahu. Dari mana saya tahu ini? Ini para psikolog coba meneliti manusia itu siapa. Selalu ada misteri. Walaupun kita begitu yakin, saya kenal betul istri saya. Saudara pernah dengar kalimat itu? Kami sudah 50 tahun menikah, saya kenal dia. Sebenarnya juga tidak. Coba perhatikan kalau ada keles sesuatu, suami bilang kepada saya, kenapa kamu bisa begitu? Katanya sudah kenal. Kenapa kamu begitu? Loh, ternyata enggak juga. Dalam satu pelayanan ada seorang ibu baru mengaku kalau dia sakit hati kepada suaminya setelah 30 tahun. 30 tahun dia rapi menyimpan sakit hati. Kenapa? Karena suaminya ketua sinode. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau saya bukakan, saya nggak mau suami saya dipermalukan. Jadi demi melindungi suami, dia menyimpan semua kebenciannya. Dia baru buka setelah suaminya meninggal. Maka saya mulai curiga dengan istri-istri. Tunggu kita sudah mati baru dia buka. Ada yang rela menutupi dosa suaminya walaupun dia sakit. Ada. Ditanya, kenapa kamu begitu? Aku kasihan dia. Tapi tempo yang lain, waktu yang lain, suami saya begitu menyakiti saya. Tapi pada waktu yang lain, dia begitu menutupinya. Ada yang begini ya? Di sini ada? Nggak ada. Saya nggak tahu. Maka saudara-saudara, ketika kita bicara tentang kehidupan rohani kita, ada banyak hal. Kalau kita harus jujur pada pagi hari ini, belum kita selesaikan. Kita masih menyimpan dia begitu rapi. Kita baru buka itu kalau disentil. Kita baru buka itu kalau itu sudah menyakiti, membuat kita sengsara, kita menderita. Kita buka kerannya pelan-pelan. Yang ini dulu. Masih ada 10 di dalam. Maka saudara, tiap kebangunan rohani, saya pikir itu satu mekanisme, satu cara Tuhan supaya kita dibebaskan. Ada orang bertanya, Pak, kan waktu saya percaya Yesus saya sudah dibebaskan. Betul. Tapi Alkitab mengajarkan sudah, sedang, dan akan. Sudah dibebaskan, terus dalam proses ini kita dibebaskan satu persatu, harus dilepaskan. Karena kita hidup dalam dunia yang seperti ini, bukan berarti satu kali kita bertobat lalu selesai semua. Tidak. Bukan berarti waktu kita lahir baru kita bertobat lalu aman, setelah itu tidak lagi. Tidak. Maka ada yang mengilustrasikan bertobat itu seperti membersihkan diri. Sama dengan mandi. Lahir satu kali, setelah itu tiap hari mandi loh. Ada yang tadi datang tidak mandi. Tiap hari kita mandi. Lahir satu kali tapi mandi tiap hari. Lahir baru satu kali, pertobatan itu tiap hari kita dikuduskan dari hari ke hari. Dalam proses pengudusan ini, itulah satu-satu dicabut. Tuhan Yesus pakai ilustrasi pokok anggur. Ranting yang tidak berbuah itu dikerat, dipotong. Saudara, kita mau berbuah, kita mau jadi berkat bagi orang lain, tapi kita tidak rela ketika ranting yang tidak berbuah itu dikerat. Tidak mungkin. Ada banyak orang doakan saya, Pak, dalam ulang tahun saya kali ini saya mau minta supaya Tuhan jadikan saya, hidup saya jadi berkat lebih lagi. Saudara mau jadi berkat lebih lagi, maka semua yang tidak benar akan lebih lagi dikerat satu-satu. Maka sebaliknya ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, sejak saya putuskan ikut Yesus sungguh-sungguh, melayani dia sungguh-sungguh, mengapa tantangan saya makin banyak? Saya bilang dia, bukan tantangan makin banyak. Waktu ibu merasakan ada sesuatu yang tidak enak,
sadarilah itu tangan Tuhan sedang turun. Dia sedang membersihkan. Dan itu pasti sakit. Kalau ibu tidak lagi merasa terganggu, ini bahaya. Kalau setan tidak berhasil membuat kita jatuh, dia akan buat kita sibuk. Sibuk melayani Tuhan bisa. Sibuk di gereja. Sampai kita lupa waktu teduh. Sampai kita lupa mengkoreksi hidup kita. Saya khawatir jangan sampai kita begitu sibuk memberitakan Injil kabar baik yang mengubah orang lain. Sementara kita sendiri tidak pernah mengalami perubahan. Saya khawatir jangan sampai kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Pada saat yang sama hidup kita memunculkan kabar buruk tentang hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dia bilang, aku melatih tubuhku supaya jangan setelah memberitakan Injil aku ditolak. Itu bahasa Inggris bagus. I discipline my body. I discipline my body, istilah mendisiplinkan diri itu bahasa Yunani itu sebenarnya pengertiannya sama dengan orang bertinju. Itu kena pukul sampai biru, bonyok. Untuk melatih tubuh kita ini, kita harus rela. Maka itu ada orang bertanya, Pak, kapan waktu terbaik baca Alkitab? Pada waktu Anda tidak mau baca, itulah waktu terbaik. Saudara melawan diri keinginan tubuh ini yang malas ini. Jam berapa paling baik untuk saat teduh? Jam 5 pagi. Aduh Pak, itu masih enak-enak tidur itu Pak. Tapi justru waktu itulah, itu saudara mau mendisiplinkan tubuh saudara. Memang yang paling sederhana tadi kami masih bicara-bicara di atas soal makan. Ternyata melatih diri, menyangkal diri dengan soal makanan ini paling sulit, bukan? Saya termasuk di dalamnya. Sering jatuh ulang-ulang. Sudah buat keputusan tidak mau makan daging babi lagi. Tapi kemana saya pergi dia ikut. Bagaimana itu? Apalagi pergi ke Sumatera Utara. Itu tidak bisa. Sulawesi Utara. Yang utara-utara ini bahaya. Kita tidak mau makan, dia tidur di atas meja. Gimana? Itu sampai ada cerita di Manado itu ada bapak-bapak dokter sudah larang. Nganape kolesterol terlalu tinggi. Berhenti jo makan babi itu, daging babi itu. Terus kita harus makan apa? Mulai hari ini, Ngoni nggak boleh makan babi. Makan yang gini-gini saja. Apa itu? Ikan, bukan ular. Makan ikan. Satu kali dokter cek ke rumah, tanya anaknya, mana nganape papa? Papamu di mana? Ada di belakang. Ngapain? Lihat aja dok. Dokter ke belakang. Pak itu lagi ajar babi berenang. Karena boleh makan yang berenang. Babi diajar berenang supaya bisa dimakan. Sulit ya. Untuk menyangkal itu sulit. Untuk berkata tidak kepada semua keinginan kita, itu sulit. Lebih mudah kita berkata kepada orang lain jangan daripada berkata jangan kepada diri sendiri. Memang jangan itu untuk orang Jawa bagus. Sayur. Ini jangan. Lalu sayurnya tidak dimakan. Loh kamu tidak makan. Lalu kamu bilang itu jangan. Ya jangan itu sayur. Makan. Sulit ya. Maka itu kalimat ini saya suka sekali. For wisdom we understand. Only by pain we obey. Kalau pengetahuan kita mengerti, tahu semua. Tapi kita tidak pernah lakukan. Waktu kita menderita, waktu ada sakit penyakit, biasanya kita mulai taat. Dokter bilang kalau kamu tidak olahraga tiap pagi, hidupmu tinggal 1 bulan. Jadi saya harus buat apa dok? Tiap pagi jam 5 jalan 10 kilo. 5 kilo pakai mobil. Lakukan tidak? Lakukan.
Maka siapakah manusia itu? Itu sebabnya Tuhan mengerti saudara dan saya lebih daripada kita sendiri mengerti diri kita. Maka itu jangan protes ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Bisa jadi kesulitan tertentu itu cara Tuhan untuk menyadarkan kita. Bisa jadi. Bisa jadi sakit penyakit itu juga cara, itu alarm. Cepat sadar. Itu susahnya orang kalau tidak ada alarm. Tekanan darah sudah 250. Dia bangga. Aku 250 biasa-biasa aja. Itu sebentar tiba-tiba hilang itu. Tiba-tiba selesai itu. Justru kalau nggak ada tanda-tanda itu yang bahaya. Saya gula darah saya biasa-biasa aja. Cek sudah 1000. Saya biasa-biasa aja. Iya, hari ini biasa-biasa, besok luar biasa. Dengar sudah rest in peace. Saudara-saudara, maka ketika Petrus datang kepada Yesus dan dia bertanya berapa kali, indikasinya ini berarti soal disakiti dan menyakiti ini kejadian sehari-hari. Tiap hari. Itu sebabnya doa pengampunan dalam doa Bapa kami itu harus didoakan juga tiap hari. Seperti memberi makan secukupnya tiap hari, minta ampun juga tiap hari. Karena ternyata itu persoalan tiap hari. Keluarga yang langgeng di dalamnya ada pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, itu yang menyebabkan banyak terjadi perceraian. Tidak ada lagi pengampunan. Petrus datang dengan berkata, 7 kali kah? Pada zaman itu tulisan para rabi itu dikatakan kali yang keempat tidak ada lagi pengampunan buat orang yang bersalah. Tapi Petrus dia kali 2, bahkan dia kasih lebih, 7 kali angka sempurna. Tanya kepada Tuhan Yesus, 7 kali. Tuhan Yesus jawabnya justru dikali lagi. Saudara, jangan ambil kalkulator ya. Sebenarnya ini dimaksudkan bukan soal berapa kali, tapi ini bicara soal pengampunan itu tidak boleh ada batasnya. Artinya setiap hari, sebagaimana kita perlu makan tiap hari, kita perlu oksigen tiap hari, kita perlu pengampunan juga tiap hari. Karena kita punya kemungkinan setiap hari menyakiti dan disakiti. Lalu kita bertanya, kenapa sulit ya? Lalu Yesus membuat perumpamaan ini, menceritakan perumpamaan ini. Orang itu sudah dibebaskan. Kalau saudara mau tahu angka yang di sini adalah berapa ini? 10.000 ya. Itu besar sekali. Saya coba lihat catatan saya. Dikatakan di situ 10.000 talenta itu angka fantastik. Itu ukuran berat, bobot. 1 talenta itu 26 sampai 38 kilogram. Bahannya bisa emas, perak atau perunggu. Nah, dalam perumpamaan ini tidak disebutkan secara spesifik apakah talenta itu emas, perak atau perunggu. Tapi poin yang ingin disampaikan mungkin ini jumlah yang sangat banyak sampai tak terhitung hutangnya. Kalau kita ingin buat lebih detail lagi, 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah harian seorang pekerja pada waktu itu. 1 dinar. Nah, 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah, kalau 10.000 berapa? Saya coba hitung. Dalam setahun seorang pekerja memperoleh upah sekitar 300 dinar. 1 tahun 300 dinar. Bagi seorang buruh, hutang 1 talenta baru bisa dibayar atau bisa dilunasi selama 20 tahun. Itu pun
jika dia tidak menggunakan upahnya untuk keperluan yang lain. Jadi kalau hutang 10.000 talenta harus dilunasi 200.000 tahun. Udah keduluan mati. Hutang itu tidak bisa terbayar. Maka Tuhan Yesus mau beritahu kepada Petrus, hutangmu itu tidak bisa kamu lunasi. Tetapi dihapus oleh Bapa. Bapa menghapus itu, dia tidak memperhitungkan lagi itu, dan dia anggap selesai. Coba, siapa yang punya hutang di sini? Hutang 1 miliar. Lalu bank itu bilang, hutangmu sudah lunas. Entah siapa yang bayar, lunas. Kamu tidak perlu bayar. Senang gak? Senang. Tapi orang yang hutang 1 juta dengan kita cekik lehernya. Cepat bayar. Perbandingannya seperti itu. Dan itulah yang kita lakukan dalam hidup kita keseharian. Tuhan sudah membebaskan kita dari semua hutang dosa kita. Tetapi kita memperhitungkan apa yang orang lakukan kepada kita. Hebat sekali. Seolah-olah kita ini tidak pernah berbuat yang sama kepada orang yang lain. Orang ini melakukannya kepada saya, tapi saya tidak sadar saya juga melakukan yang sama kepada orang yang lain. Maka itu sebenarnya waktu Tuhan Yesus bicara di sini kepada Petrus, dia mau bilang begini, dosamu terlalu besar, kamu tidak bisa bayar. Dan sekarang saya hapus. Setelah kamu dibebaskan, kamu harus melanjutkan itu kepada orang yang lain. Kepada saudaramu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Kamu harus lanjutkan ke situ. Apa yang saudara alami dari Tuhan, kebaikan Tuhan yang saudara sudah terima, anugerahnya, kasih karunia-Nya, tidak boleh berhenti di hidup saudara. Harus berlanjut kepada orang lain. Yang pertama dan utama itu yang mulai dari rumah kita. Ada kisah yang tidak enak. Ada seorang pendeta sampai napas terakhir. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, ampuni sudah itu majelis-majelis itu. Pendeta bilang, tidak, saya tidak akan ampuni mereka. Biarlah saya bawa kebencian ini sampai saya mati. Rupanya ada clash antara pendeta dan majelis yang begitu rupa sehingga kebencian itu, akar pahit itu begitu luar biasa. Lalu ada jemaat yang bertanya, kira-kira pendeta itu masuk surga atau enggak? Kepahitan seperti apa sehingga membuat dia tidak mau mengampuni? Ada seorang menjawab, seringkali kita sulit mengampuni orang lain. Oleh karena kita mengukur kesalahan, kita menghitung jumlah kesalahan orang itu. Dan kita lupa betapa besarnya kesalahan kita yang sudah diampuni oleh Bapa di sorga. Kita terlalu fokus kepada kesalahan orang lain. Saudara, orang yang saudara benci, orang itu akan menarik perhatian saudara lebih. Diam-diam saudara lihat Facebooknya, dia lagi ngapain. Maka orang yang saudara benci itu, seringkali tanpa sadar, dia menarik perhatian kita lebih daripada yang lain. Apalagi kalau ada orang-orang yang sentil-sentil, tambah rame. Kita mau tahu kabar dia. Kalau dia celaka, Tuhan sedang berperkara. Begitu kan kita senang. Waktu dia sedang happy, dia sedang bahagia, dia sukses, kita yang sedih. Kenapa kok dia sukses ya? Hidup kita hari-hari hanya mikir orang itu. Ada yang rasa begitu? Di ruangan ini ada? Tidak ada? Oh, berarti penelitian itu salah ya. Maka itu ada yang katakan orang yang memendam benci dan tidak mau mengampuni itu seperti dia minum racun dan dia mengharapkan orang lain yang mati. Pintar sekali ini ya. Dia minum racun, dia harap orang lain yang mati.
maka dia akan cari tahu terus. Atau bisa jadi juga orang yang kita tidak suka, yang kita benci itu mengalami celaka, kita juga senang. Kita tidak senang dan kita bilang, kenapa hanya kakinya satu yang patah? Mestinya dua. Apa artinya? Semua perhatian kita ditarik. Masih ada banyak hal yang lain yang harusnya kita pikirkan. Tapi karena kita begitu menyimpan hal-hal seperti itu, barang busuk itu dalam hidup kita, dan itu merusak hidup kita tiap hari, perhatian kita. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca teks tadi, ternyata mereka yang tidak bisa mengampuni, ada hukumannya. Ya, Tuhan mengerti, Dia Maha Kasih, tapi Dia tidak membiarkan anaknya terus seperti itu. Maka itu dalam bagian akhir bilang, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dia mulai dari saudaramu, tidak usah yang jauh. Kita paling merasa tersakiti, yang paling menyakiti kita itu bukan musuh, tapi orang dekat, sahabat kita. Maka ada kalimat bilang begini, makin dalam kamu mencintai seseorang, sedalam itu perasaanmu. Kalau dia menyakiti, kamu sakitnya dalam juga. Oh, kalau begitu cinta-cinta Pak, tidak usah dalam-dalam, juga bukan begitu. Makin kita mengasihi sesuatu, ketika itu diambil makin sakit. Tapi kita tidak bisa bilang, saya tidak mau mengasihi sungguh-sungguh. Gak bisa. Karena kita perlu itu. Kamu tidak usah terlalu mencintai saya dengan segenap jiwamu. Nanti kalau saya menyakiti kamu, kamu sakit jiwa. Juga tidak bisa begitu. Kita dicipta oleh Tuhan memang begitu. Kita perlu orang lain, kita perlu sesama kita. Kita perlu mengekspresikan cinta kita. Kita perlu juga menerima cintanya Dia. Itu keperluan kita dan itu tidak bisa diganti oleh apapun. Dosa yang merusak. Maka yang harus diselesaikan itu dosanya, bukan hubungan kitanya. Yang harus diselesaikan itu akar masalahnya, bukan orangnya. Selesaikan. Saya kemarin bicara di persekutuan mana ya? Di Zoom. Bagaimana Pak kalau orangnya tidak mau Pak? Saya mau berdamai, saya mau minta ampun, saya mau selesaikan tapi dia tidak mau. Saya bilang itulah orang-orang yang dibilang unreasonable people. Orang-orang sulit. Berarti perlu orang ketiga. Bapak Ibu, masalah di mana saja, kapan saja, tidak pernah selesai apabila tidak ada yang berani berkata, maaf, saya salah. Ampuni saya. Hanya itu. Yang terjadi kita katakan, kamu sih. Nah kalau kamu sih, ya sudah. Tidak akan selesai. Bapak Ibu, sebelum terlambat, mulai ajar anak-anak sejak kecil. Kalau melakukan kesalahan, beranikan mereka untuk katakan itu salah. Dan ajar mereka untuk berkata, minta maaf. Itu magic word. I'm sorry. Kita sulit sekali itu ya. Apalagi kalau kedudukan kita berbeda. Yang di atas merasa selalu benar. Dan yang di bawah harus salah. Tidak bisa. Dan bisa jadi cara kita mendidik anak juga. Membuat akhirnya anak juga mengikuti pola kita. Saya dididik oleh orang tua zaman kolonial ya. Saya tidak bisa melanjutkan itu pada zaman milenial. Kalau saya dididik dengan cara kolonial, saya tidak bisa mendidik yang milenial dengan kolonial. Pasti rusak. Kami selalu salah. Kami tidak tahu salah apa. Tiba-tiba kepala sudah bunyi. Pok! Dapat toki. Padahal bagus itu toki RW bukan toki kepala kita.
dapat tempeleng, biasa dapat rotan, pakai kutip Amsal lagi, harus anak-anak itu harus dirotan, tapi tidak baca lengkap Amsal, sedikit-sedikit rotan, sedikit-sedikit rotan. Kita punya kaki itu bekas rotan. Tapi kata mereka supaya kamu jadi orang. Jadi waktu lahir saya bukan orang. Di sekolah guru buat sama juga, tidak kerja dapat tempeleng. Pulang pipi itu cap 5 jari. Coba pulang lapor sama papa, ditambah. Sekarang beda, viral. Maka pasti generasi sekarang beda. Ada yang bilang ini generasi strawberry. Generasi strawberry ini dibesarkan oleh orang tua strawberry. Lembut, gampang hancur, tidak bisa main kasar. Itu maksudnya. Coba saudara ambil handphone dari anak saudara, anak kecil itu, dia marahnya luar biasa, masih kecil itu. Ini dipencet gitu langsung diam. Hanya karena itu dia bisa marah luar biasa. Apa artinya itu? Ini anak strawberry ini. Gak bisa. Lalu papa mamanya ikut jadi strawberry. Daripada dia ribut, dikasih. Ya kan? Dikasih gadget. Supaya dia tidak ganggu kita. Iya, sekarang dia tidak ganggu. Tapi kita sedang menabung gangguan, tegangan tinggi nanti waktunya. Ambil saja dia nangis, biar dia nangis. Setelah itu kita jelaskan, kenapa papa buat begini. I'm sorry papa harus buat begini. Untuk kamu. Harus dijelaskan. Ya kalau tidak. Satu kali saya buat quotes. Saya bilang begini. Orang tua yang tidak mampu mewarisi kebenaran ke dalam hidup anaknya. Sama dengan sedang mewariskan kutuk. Bukan berkat bagi anak-anak. Saya ulangi. Orang tua yang tidak mampu mewariskan iman kepada anak-anak. Tanpa sadar. Dia sedang mewariskan kutuk. Bukan berkat. Orang tua juga harus berani berkata kepada anak-anak, maafin papa, maafin mama. Papa ibu sudah lakukan? Nah, ada anak saya di sini, boleh tanya. Kalau saya pergi pelayanan, papa jangan lupa roti boy. Ya, saya jawab iya. Tapi begitu turun di Juanda, rupanya ada banyak anak mirip. Sama-sama pesan ke orang tuanya roti boy. Jadi begitu turun dari pesawat itu, orang ngantri panjang. Ini berarti anak-anak sama semua modelnya ini. Anak-anak roti boy semua ini. Papanya sudah ngantri panjang lah. Saya udah capek, saya mau pulang. Jadi saya tidak beli. Mungkin ibu-ibu rela ngantri. Bapak-bapak cara berpikirnya praktis. Di Malang ada. Nanti tinggal kita ke Malang aja. Nggak ngantri panjang. Tapi sampai ke rumah kan anak lihat saya pulang, dia bukan senang saya sudah pulang, bukan. Dia senang karena roti boy mau datang. Ternyata si boy tidak datang. Lalu dia tanya, mana roti boynya? Saya harus jawab apa? Kamu mikir roti terus. Papa ini capek pulang pelayanan, tahu? Saya pikir itu bukan jawaban yang bijak. Roti boynya, papa minta maaf ya. Papa nggak sempat karena antrinya panjang. Nanti kita ke Malang. Kita beli di Malang. Tapi saya harus mulai dengan maaf. Jangan minta anak belajar berkata maaf. Kita sendiri tidak pernah kasih contoh. Nggak bisa. Ada orang tua di sini seperti itu? Tidak apa-apa. Makin jujur makin baik. Benar, makin kita tutupi tidak jadi baik. Malah tambah rusak. Saya pernah menyampaikan di satu gereja. Kebetulan dia bilang, Pak saya sudah kakek-kakek. Anak-anak saya sudah besar-besar. Masih ada cucu. Ajarin cucumu. Oh iya ya betul.
Anak-anak sudah terlanjur. Tapi cucu-cucu mau ajarin. Masih ada kesempatan sebelum Tuhan panggil. Benar. Masih bisa ada juga anak-anak keluarga, saudara yang lain. Mari kita lanjutkan itu. Maka itu Tuhan Yesus dalam teks kita ini mau mengajar saudara dan saya pagi ini. Yang baik dan yang benar adalah mari kita mengampuni satu dengan yang lain. Itu yang terbaik. Lakukan yang baik ini mulai dari rumah, mulai dari gereja kita, mulai di kantor kita. Kalau saudara kebetulan pimpinan, kalau pimpinan berani berkata kepada anak bawahan, maaf, saya hari ini terlambat. Minta maaf. Berani enggak? Saya bos boleh terlambat. Kita tidak sedang menularkan yang baik. Tapi jemaat, saya mau mengakhiri khotbah saya. Satu kali ada tugas di sekolah. Tugas dari guru sosiologi. Memberi tugas kepada anak-anaknya. Kalau kamu besar, kamu mau jadi apa? Anak-anak angkat tangan. Saya mau jadi tentara. Kenapa mau jadi tentara? Supaya saya bisa mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Ada yang angkat tangan. Saya mau jadi artis. Saya mau jadi penyanyi. Semua cita-cita disampaikan. Lalu ada satu anak, dia angkat tangan. Dia bilang begini, saya mau berbuat baik kepada 3 orang. Wow. Lalu 3 orang ini saya minta mereka untuk melakukan yang sama. Setiap orang melakukan kepada 3 orang yang lain. Yang ini 3 orang yang lain. Maka ini 3 orang yang lain. Maka saya mulai dengan 3 orang. Kemudian nanti saya dapat ada 9 orang. Lalu 9 orang itu juga sama melakukan kepada 3 orang. Dia gambarkan di papan. Gurunya bilang, wow, bagus. Oke, jalankan proyekmu. Anak ini jalankan. Dia mulai lihat homeless. Dia buat baik kepada seorang homeless. Dia bawa ke rumah. Dia tinggal dengan mamanya ditinggal oleh suaminya, papanya. Sehingga mamanya harus bekerja untuk bayar apartemen. Stres, minum mabuk. Anak ini telepon mamanya, boleh ada teman tinggal di rumah? Boleh. Waktu mamanya pulang kaget, yang tinggal di rumah bukan anak-anak, orang dewasa, homeless. Dia marah sekali, kenapa kamu bawa orang ini ke rumah? Loh, kan mama sudah izinkan. Mungkin waktu mama ditelepon, mama antara on and off. Kan lagi minum juga itu. Diusir. Tapi dia tidak putus asa, proyek harus jalan. Singkat cerita, dia buat itu. Kemudian homeless ini. Dari homeless ini, dia ingat anak-anak bilang. Dia bilang, homeless ini bilang kepada anak ini, terima kasih. No. Kamu gak usah bilang terima kasih. Lanjutkan kebaikan ini kepada orang lain. Homeless ini melakukan lanjut itu kepada orang yang lain. Satu kali dia sedang antri di dokter. Kalau di Amerika ngantri itu betul satu-satu. Kalau di Indonesia satu pintu itu bisa 4 baris. Itu bukan hanya tercermin di itu. Di jalan kan gitu ya. Langsung semua mau masuk. Antri. Tapi waktu dia antri, dia sudah ada di depan. Dia lihat ke belakang. Ada seorang ayah bersama anak gadisnya. Nampaknya sakit berat. Lalu orang ini pindah ke belakang. Dia bilang, Pak silakan, saya lihat anakmu perlu bantuan lebih cepat. Silakan ke depan. Lalu bertukar tempat. Anak ini ke depan. Setelah sudah selesai, orang tua datang ke belakang. Terima kasih, kamu baik sekali. No. Don't say thank you. Lanjutkan ini kepada orang lain. Orang tua ini orang mampu. Waktu pulang ke rumah, di kompleks perumahan itu ada perampokan. Dan perampok itu sedang dikepung, tapi tiba-tiba dia keluar dari garasi dengan mobil di rumah itu dan kemudian menabrak mobil seorang wartawan. Wartawan itu sedang meliput. Lalu bapak ini datang kasih mobilnya yang bagus. Mobil apa yang paling bagus? Mercy kali. Saya lupa mereknya. Dikasih kunci kepada wartawan ini. Kamu boleh pakai mobil ini. Wartawan ini kaget. Kok bisa? Kamu percayakan mobil ini kepada saya. Ini kartu nama saya. Silakan pakai mobil ini. Lalu wartawan ini penasaran. Kenapa Bapak percaya saya? Dia hanya bilang, lanjutkan kebaikan ini
kepada orang lain. Akhirnya dasar wartawan, dia mau investigasi dari mana kata itu, lanjutkan kebaikan ini kepada orang lain. Lalu diusutlah dari mana kata itu akhirnya sampai kepada anak kecil ini. Dan itu menjadi kehebohan di Amerika. Ternyata mulai dari seorang anak kecil, dia melakukan kebaikan kepada 3 orang. Dan itu terus dilanjutkan sampai banyak orang mengalaminya. Ini adalah film Pay It Forward. Sudah bayangkan kalau mulai dari gereja ini, sudah mulai satu dengan yang lain saling mengampuni. Keluar saudara mengampuni keluarga saudara. Dan terus bergulir dan terus bergulir. Apa jadinya? Daripada kita menyebarkan hoax, kita menyebarkan kebencian, bukankah kita orang-orang yang sudah mengalami kasih yang hebat itu? Teruskan kebaikan itu. Ampuni sesamamu. Katakan kepada istrimu, maafkan saya. Katakan kepada suami, maafkan saya. Katakan kepada anak-anak, maafkan saya. Boleh yang ada suami istri duduk di sini langsung saja praktek di hadapan pendeta dan jemaat. Saya mengatakan ampuni saya. Ya kalau kita harus jujur, kadang-kadang kita tidak bermaksud menyakiti tapi sudah tersakiti. Why not? Kita tidak katakan gitu. Istri saya juga, I'm sorry. Kenapa tidak? Itu kata yang baik kan? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau mengenal kami lebih baik daripada kami sendiri. Engkau tahu bagaimana relasi kami satu dengan yang lain. Engkau tahu bagaimana hubungan kami dalam keluarga, dalam rumah tangga kami. Kami tidak mampu jalan sendiri. Kami perlu Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini biarlah kasih dan anugerah-Mu turun atas setiap jemaat, Bapak Ibu yang hadir pagi ini, yang rindu mengalami kelepasan, dibebaskan dari segala bentuk sakit hati, kebencian, dendam, akar pahit. Tuhan ganti dengan damai sejahtera, sukacita dari sorga. Sebab itu ya Tuhan, Roh-Mu melanjutkan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Supaya kami bukan sekedar menjadi pengikut-Mu. Kami bukan sekedar mendengar firman tapi kami tidak mampu dan tidak mau melakukannya. Biarlah kebenaran ini menuntun kami, membimbing kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk berkata maaf ketika kami sudah menyakiti orang lain. Ketika kami sudah membuat sesuatu yang merugikan orang lain. Ampuni dan maafkan kami Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri menolong. Sehingga kebenaran ini bukan hanya sekedar kami mendengarkan firman-Mu, tapi kami mengalaminya karena kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa karena kami percaya. Amin.